Assalamualaikum Matkim Lovers, terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya untuk notifikasi. Kali ini kita akan membahas soal PAS tahun 2020-2021 Kimia kelas 12 ya. Silakan kalian simak ya. Nomor 1. Di antara senyawa di bawah ini yang termasuk alkohol sekunder. Oke, kita belajar tentang alkohol sekunder. Alkohol itu dibagi menjadi berapa, Dek? Ada 3 ya. Ada yang namanya alkohol primer, ada yang namanya alkohol sekunder, dan ada yang namanya alkohol tersier. Alkohol primer yaitu alkohol yang nempel di CH2. Nah, gampangannya kayak gini aja. Kalau alkohol sekunder adalah alkohol yang nempel di CH. Nah, kayak gini guys. Berarti di sini ada rantai R ya. Iya. Di sini ada rantai karbon juga. Inilah alkohol sekunder. Kalau alkohol tersier gimana? Alkohol yang nempel di C yang udah nggak punya H. Nah, berarti semua kakinya sudah terpakai dengan rantai karbon lainnya. Oke ya guys. Nah, oke. Maka dari itu, manakah yang merupakan alkohol sekunder? Kita lihat. Apakah ini 2-metilbutanol? Ini artinya ol-nya di C ke 1 ya. Untuk poin A, gambarannya kayak gini. Butanol 1, 2, 3, 4. Di C ke 1 ada alkohol. Di C kedua ada metil. 1, 2. Lah, di sini ada metil. Nah, inilah yang dikatakan alkohol primer karena dia nempel di CH2. Gitu ya guys. Poin B, 2-metil 2-butanol 1, 2, 3, 4. Di C kedua itu ada alkohol. Di C kedua itu juga ada metil. Nah, ini kayak gini. Nah, ini namanya alkohol apa? Ini namanya alkohol tersier karena dia OH-nya nempel di C yang udah nggak punya kaki H ya. Semua kakinya udah terpakai. Oke, mana dong jawabannya? Ya, saya coba E ya. Ini E. 2 propanol 1, 2, 3. Di C kedua ada alkohol. Lalu ini H-nya berapa, Dek? H-nya 1 ya. Nah, inilah yang dikatakan alkohol sekunder. OH nempel di CH ya. Kedua kakinya sudah terpakai berikatan dengan rantai karbon lainnya. Oke ya guys, jawabannya adalah E. Next, kita masuk ke soal nomor 2. Identifikasi senyawa alkohol primer, sekunder, tersier itu dilakukan dengan cara apa? Dengan cara oksidasi ya. Karena alkohol primer itu kalau dioksidasi itu akan menjadi apa? Aldehid ya. Lalu dioksidasi lanjut akan menjadi asam karboksilat. Inilah alkohol primer. Jika alkohol sekunder itu dioksidasi jadi apa? Jadi keton. Kalau alkohol tersier itu tidak bisa dioksidasi. Gitu guys ya, jawabannya adalah A. Nomor 3, alkohol jika direaksikan dengan asam karboksilat akan membentuk ester. Reaksi berikut dinamakan apa? Esterifikasi ya. Iya, esterifikasi yaitu reaksi antara alkohol dengan askarbok nanti akan menghasilkan ester dan air ya, H2O. Nah, reaksinya kayak gimana? Sebagai gambaran ya, membuat ada etanol ditambah dengan asam propanoat ya, misalkan C-nya ada 3. Nah, kayak gini. Nanti hasil esternya gimana? Asam karboksilatnya akan tetap seperti ini. Nah, kayak gini. H-nya lepas, diganti oleh sisa alkohol. Nah, kayak gitu. OH sama H nanti menjadi H2O. Inilah reaksi esterifikasi. Ini adalah esternya, ini askarbok, ini alkohol. Namanya apa? Etil propanoat. Itulah tata nama ester. Oke ya guys. Next, nomor 4. Oksidasi senyawa 2-butanol. Kita cek dulu. 2-butanol 1, 2, 3, 4. Di C kedua ada alkohol. Kita cek dulu ini alkohol apa guys? Ini adalah alkohol sekunder ya. Kalau alkohol sekunder dioksidasi tadi jadi apa? Yuk, nomor 2 ya. Nomor 2 tadi kita cek
jadi keton ya. Maka jadi gimana? 1, 2, 3, 4 yang tadinya alkohol berubah menjadi keton ya. Namanya adalah 2-butanon atau kita kasih nama butanon ya. B. Nomor 5, ether dibedakan dengan alkohol dengan hal apa? Ya, jawabannya adalah B ya. Ether dengan alkohol keduanya adalah isomer fungsi, yaitu rumus molekulnya sama, yaitu CnH2n plus 2O, tetapi gugus fungsinya berbeda. Yang satunya OH, yang satunya adalah O. Inilah ether. Tapi yang membedakan apa? Kalau alkohol bisa bereaksi dengan Na, kalau ether tidak bisa bereaksi dengan natrium. Begitu guys ya. Oke, nomor 6 langsung aja. Identifikasi suatu senyawa organik diperoleh data sebagai berikut. Rumus umumnya adalah CnH2NO. Ini punya siapa guys? Ini punyanya aldehid dengan keton. Tadi keton, aldehid dengan keton. Kalau CnH2n plus 2O itu punyanya alkohol atau ether. Gitu guys ya. Nah, terus ternyata dapat dihidrolisis dengan reaksi Fehling. Ini punyanya aldehid ya. Reduksinya membentuk senyawa alkohol primer. Iya. Berarti kita cari yang aldehid. Aldehid itu tata namanya adalah alkanal. Kalau keton nanti tata namanya alkanon ya. Kita cari yang alkanal. Oke? Jawabannya adalah B. Oke, nomor 7. Formaldehida dengan alkali pekat akan membentuk senyawa metanol dan garam formiat. Reaksi tersebut dikenal dengan reaksi apa? Ini namanya reaksi Cannizzaro ya. Jawabannya adalah B. Kalau reaksi cermin perak ini dikatakan reaksi Tollens ya. Uji Tollens menandakan bahwa di dalam senyawa tersebut adanya gugus aldehid gitu ya guys. Kalau molis apa nih? Molis itu adalah uji karbohidrat, menandakan dalam suatu senyawa itu merupakan karbohidrat. Kalau uji Barfoot ini lebih untuk membedakan karbohidrat dalam bentuk monosakarida atau yang bentuknya disakarida. Ini bisa menggunakan uji Barfoot ya. Kalau uji Benedict ini untuk gula prereduksi ya, lebih tepatnya. Gula prereduksi adalah gula yang mengandung gugus aldehid ya. Sedangkan reaksi formaldehid dengan alkali pekat akan membentuk senyawa metanol dan garam formiat, itu adalah reaksi Cannizzaro. Oke ya guys, ini ada hafalan. Next kita masuk ke soal nomor 8. Reduksi senyawa 2-butanon. Oke, reduksi itu kebalikannya oksidasi ya. Oksidasi alkohol yang menghasilkan keton itu adalah oksidasi alkohol sekunder. Butanon C-nya ada 4. Berarti ini ya. Nah nih, 2-butanol kalau dioksidasi nanti akan menjadi 2-butanon. Maka ini kebalikannya menjadi reduksi. Maka 2-butanon jika direduksi menjadi 2-butanol. Jawabannya B ya guys. Kita masuk ke soal nomor 9. Asam karboksilat adalah produk dari ester melalui reaksi apa? Oke ya guys, jadi kayak gini ya. Misalkan ada suatu reaksi alkohol dengan asam karboksilat. Nanti mereka bereaksi akan menghasilkan ester dan air. Ini ke sana itu dikatakan reaksi esterifikasi. Ya, yaitu reaksi pembentukan ester. Nah, sedangkan ester ditambah dengan air nanti akan menghasilkan askarbok dengan alkohol. Ini ke sana itu dikatakan reaksi hidrolisis gitu ya guys. Ditambah dengan air. Oke, jadi jawabannya adalah E. Nomor 10, reduksi asam butanoat menghasilkan apa? Oke, asam butanoat itu berasal dari alkohol primer. Misalkan ya, butanoat berarti C-nya ada 4 ya. Gambarannya kayak gini. Dia berasal dari butanol, akan dioksidasi, nanti akan menjadi butanal. Karena dia alkohol primer, nanti dioksidasi dan menjadi aldehid. Lalu dioksidasi lanjut baru menjadi asam butanoat. Begitu guys ya. Nah, inilah reaksi oksidasi alkohol ya. Jadi kesana itu oksidasi, kebalikannya ya reaksinya reduksi gitu. Jadi apabila asam butanoat jika direduksi akan menjadi aldehid, lalu direduksi kembali akan menjadi butanol. Oke ya guys, jadi yang ada jawabannya adalah B. Next langsung aja nomor 11 masih cukup tempatnya.
reduksi asam butana karboksilat. Ya, ini mungkin kayak gini ya guys. Yang dimaksud itu adalah asam butanoat ya. Kalau direduksi jadi apa? Nah, ini kan reduksi itu adalah kebalikannya oksidasi. Asam karboksilat kalau direduksi nanti menjadi aldehid, lalu direduksi kembali nanti menjadi alkohol primer ya. Jadi jawabannya kalau nggak aldehid ya alkohol primer. Yang ada apa? Yang ada adalah harusnya kalau jadi aldehid berarti butanal gitu ya. Kalau jadi alkohol primer nanti jadinya butanol. Ada yang kayak gini mana guys? Ada butanal, ada butanol juga ya. Oh, jika seperti ini saya revisi ya untuk nomor 10, sorry. Berarti ini reduksi asam butanoat yang mendekati adalah butanal. Ada butanal ternyata. Saya tadi tidak melihat ya. Kurang teliti, jawabannya adalah C ya guys. Berarti kalau ini asam butanoat itu jika direduksi akan menjadi aldehid. Aldehidnya adalah butanal yang mendekati terlebih dahulu ya. Jawabannya adalah A. Nomor 12, reaksi hidrolisis senyawa ester akan menghasilkan apa? Ya, tadi sudah kita bahas ya. Yang namanya ester, jika kita hidrolisis atau kita ditambah dengan air, nanti akan menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Nah, inilah reaksi hidrolisisnya si ester. Mana guys? Alkohol berarti alkanol dan asam karboksilat. Jawabannya adalah C ya. Next, kita masuk ke soal nomor 13. Senyawa difluorodiklorometana. Oke, atau kalian bisa sebut ini ada sebagai CFC ya, lebih terkenal ya. Ini digunakan banyak untuk pendingin kulkas atau AC ya. Inilah nama lainnya CFC. Ya. Senyawa haloalkana yang banyak dimanfaatkan untuk apa? Nah, ternyata pendingin AC nggak ada di sini ya. Oke, selain itu ternyata diklorodifluormetana itu juga digunakan sebagai zat pendorong aerosol ya. Jadi boleh kita jawab B di sini. Next, nomor 14, senyawa kloroetana sangat berperan dalam hal apa? Sebenarnya kloroetana itu banyak digunakan pada medis ya, untuk obat bius ya, penggantinya kloroform. Ini lebih aman ya. Nah, tapi di sini tidak ada ya untuk obat bius lokal ya. Maka kloroetana juga berperan untuk pembuatan tel ya. Apa itu tel? Tel itu adalah tetraetilit ya. Dia digunakan untuk menaikkan angka oktan, tetapi tel untuk saat ini juga dilarang ya, karena dia bisa merusak kesehatan tubuh karena dia melepas timbal, partikulat timbal ya. Tetraetilit itu seperti apa? C2H5 4Pb ya. Dia melepas timbal ke dalam polusi udara yang bisa merusak jaringan otak. Oke ya guys. Nomor 15, senyawa 1,1,1 tribromo 2,2,2 trikloroetana mempunyai rumus struktur gimana? Ya, kita dari induknya dulu ya. Etana berarti C-nya ada 2 guys. 1, 2, 1 ada bromo, di sini ada bromo, di sini ada bromo. 2 kloro. Inilah senyawanya guys ya. Jadi yang tepat yang mana? C Br3, C Cl3 ya. Yang tepat itu adalah A. Nomor 16, nitroalkana dapat dibuat dari Nomor 16, nitroalkana dapat dibuat dari kloroalkana dengan menambahkan apa? Ya, ini sebuah alkana jika direaksikan dengan asam nitrat itu akan menghasilkan nitroalkana. Ya, ini namanya reaksi nitrasi. Jadi gambarannya kayak gini guys. Ada sebuah alkana bereaksi dengan HNO3. HNO3 itu melepaskan OH dan NO2. Nah, gitu ya. Ini H lepas bereaksi dengan OH, nanti akan menghasilkan hasil samping yaitu H2O, lalu H yang lepas diganti oleh NO3. Nah, inilah reaksi substitusinya. Jadinya CH3 sini CNO2. Inilah dikatakan nitroalkana. Gitu ya. Jadi reaksi dengan asam nitrat. Next, nomor 17, substitusi benzena oleh gas klor. Oke, kita masuk ke substitusi benzena.
Anggap ini haknya 1 ya. Ini berarti kan haknya 1 semua ya. Direaksikan dengan gas klor menggunakan katalis FeCl3. Nanti hasilnya gimana? Nah, ini haknya lepas, bereaksi dengan Cl. Ini kan Cl dengan Cl, Cl-nya lepas. Nanti hasil sampingnya adalah HCl. Nah, inilah reaksi substitusinya. H yang lepas bereaksi dengan Cl yang satunya. Cl-nya dimasuk yang satunya nih ke sini. Nah, gitu ya guys. Maka jawabannya adalah klorobenzena. Oke, jawabannya adalah B. Nomor 18. Perhatikan rumus struktur berikut. Senyawa di atas diberi nama apa? Kita lihat ya, ini ternyata NH2, ini juga NH2. Berarti dua-duanya dikatakan sebagai cabang ya. Dia dalam posisi 1, 2, 3. Pengarah 1, 3 itu disebut dengan meta ya. Maka kita kasih nama aja meta diamin benzena. Ada nggak ya ini ya, meta diamin benzena. Kalau nggak kepingin pakai nama ortometapara, boleh kita kasih nama 1,3 diamin benzena. Gitu guys, paham ya? Nomor 19. Salah satu kegunaan TNT adalah TNT itu bahan peledak ya guys, maka jawabannya adalah C. Nomor 20. Di bawah ini beberapa kegunaan senyawa stirena kecuali ya, stirena atau polistirena ini biasanya digunakan sebagai isolator ya bentuknya. Kabin TV bisa, dashboard mobil bisa, radio bisa ya, boneka juga bisa. Nah, mungkin yang tidak itu kecuali adalah pelarut etil benzena. Nomor 21. Turunan benzena mempunyai sifat sebagai berikut ya. Jika dioksidasi memerahkan lakmus biru. Oke, salah satu senyawa benzena yaitu toluen. Jika dioksidasi itu akan menghasilkan asam benzoat. Nah, COOH berarti di sini adalah asam benzoat ya. Nah, ini akan memerahkan lakmus biru ya. Maka kemungkinannya adalah benzena itu adalah toluen. Toluen jika dioksidasi akan menghasilkan asam benzoat. Lalu dengan etanol akan membentuk ester ya. Jadi jawabannya adalah toluen. Oke, nomor 22. Klorobenzena dapat dibuat dari senyawa di bawah ini dengan menambahkan PCl5. Senyawa tersebut adalah ya. Reaksinya seperti ini. Jika suatu fenol direaksikan dengan bantuan PCl5, itu akan menghasilkan klorobenzena ya. Nah, inilah klorobenzena ini yang biasanya digunakan untuk pestisida ya, atau bahan dasar DDT, tapi untuk saat ini sudah dilarang ya. Ya, dengan PCl5 menghasilkan klorobenzena itu adalah fenol. Oke, jawabannya adalah A. Biasanya kalau yang kalian kenal itu adalah klorinasi ya. Klorinasi itu apa? Klorinasi adalah suatu benzena dengan bantuan katalis FeCl3 direaksikan dengan klor, gas klor ya. Nanti hasilnya sama aja nih, klorobenzena. Ya. Tetapi kalau untuk reaksi ini biasanya menggunakan katalis FeCl3. Gitu ya guys. Kalau menggunakan bantuan PCl5 itu adalah fenol. Ya, jawabannya adalah A. Nomor 23. Nitrobenzena dihasilkan dari reaksi apa? Ya, nitrobenzena itu dihasilkan dari reaksi nitrasi ya guys. Nitrasi benzena. Oke, jawabannya adalah C. Kalau sulfonasi benzena nanti akan menghasilkan asam benzena sulfonat. Dan masih banyak reaksi lainnya. Oke ya, kita masuk aja nomor 24. Polimer yang dibentuk oleh kondensasi glukosa disebut polisakarida. Berikut yang termasuk polisakarida adalah, manakah yang merupakan polisakarida? Jawabannya ya pati ya. Iya, jawabannya adalah C. Protein itu bukan karbohidrat, polisakarida kan itu karbohidrat ya. Protein itu bukan, jelas salah. Lah, maltosa, sukrosa, fruktosa kenapa salah? Kita lihat ya. Ada yang namanya monosakarida, itu siapa saja? Bisa dalam bentuk fruktosa, glukosa, galaktosa ya. Inilah yang dikatakan dengan monosakarida. Kalau disakarida kalian hafalkan saja dengan males ya. MLS, maltosa, laktosa, dan sukrosa. Nah,
ya, dan yang terakhir adalah polisakarida. Salah satunya adalah pati ya guys ya. Oke, jawabannya adalah C. Oke, nomor 25, adanya glukosa dapat diidentifikasi dengan larutan Fehling yang ditandai dengan, ya, kalau reaksi Fehling nanti menandakan adanya endapan merah bata ya guys. Jawabannya adalah B. Kalau cermin perak ini namanya uji Tollens ya. Kalau ungu itu biasanya biuret ya, menandakan adanya ikatan peptida. Oke ya, nomor 26 aja ya. Hidrolisis laktosa itu menghasilkan apa? Laktosa itu salah satu disakarida. Tadi kita udah bahas sedikit ya. Males ya, siapa aja tuh? Maltosa, laktosa, dan sukrosa. Oke guys, maltosa akan terhidrolisis menjadi glu-glu, glukosa dan glukosa. Kalau ini glugal, glukosa galaktosa. Kalau ini glufruk, glukosa dan fruktosa. Ya, berarti laktosa kalau terhidrolisis jadi apa guys? Glukosa dan galaktosa. Ya, jawabannya adalah C. Next, kita masuk aja langsung ke nomor 27. Senyawa berikut termasuk protein kecuali. Manakah yang protein kecuali ya? Ya, jawabannya adalah B, glikogen. Ya, karena glikogen itu termasuk monomernya gula ya. Ya, berarti termasuk karbohidrat ya, karena dia kalau terhidrolisis nanti akan menghasilkan monomernya berupa gula. Gula itu bukan protein guys ya, jawabannya adalah B. Oke, nomor 28, adanya ikatan peptida dalam protein dapat diketahui dengan uji apa guys? Dengan uji biuret ya. Ya, jawabannya adalah C, nanti menghasilkan warnanya ungu. Next, nomor 29, zat-zat berikut dapat mengendapkan protein kecuali. Zat yang bisa mengendapkan protein itu salah satunya adalah alkohol, etanol, aseton, ya, metanol, itu bisa mengendapkan protein dan berupa garam alkali ya. Dari situ kita tahu ini adalah garam alkali, alkohol, etanol, aseton ya, maka kecuali adalah B. Next, langsung aja ya. Terakhir nomor 30. Di bawah ini merupakan fungsi lipida kecuali. Apakah sumber energi? Betul ya. Apakah komponen membran sel? Betul. Apakah hormon? Betul. Vitamin? Betul ya. Vitamin tuh dalam bentuk adik ya. Iya, vitamin yang bisa larut dalam lemak ya, karena lipida tuh suatu lemak. Kecuali antibodi ya. Menurut saya antibodi, karena antibodi itu kan berasal dari sel darah putih ya. Iya, oke. Jawabannya adalah D. Oke, terima kasih guys. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan ya dari 1 sampai 30. Semoga PAS tahun ini bisa, kimia pasti kalian bisa ya guys. Selalu belajar dan jangan lupa share video ini jika bermanfaat. Kita kembali lagi dengan video matkim privat lainnya. Assalamualaikum.